Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Nailu. Silahkan dipimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Nailus yang sudah memimpin doa. Sudah siap belum pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ya, siapkan ya alat tulisnya. Nanti Ibu minta untuk merangkum, untuk mencatat rumus-rumusnya ya. Ya. Semangat nggak hari ini? Semangat. Oke, biar tambah semangat kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Ya, ice breakingnya kita berdiri sambil bergerak, gerak tubuh. Nah, jadi nanti nyanyi bareng-bareng. Terus nadanya itu yang pergi tamasya, tahu nggak? Ayo pergi tamasya. Nah, gitu ya. Nanti Bu. kalau ayat tangan di pinggang ya di pinggang. Terus minggu digoyang-goyang, terus tentangkan kedua tangan gini ya. Terus seperti burung terbang, tangan disilang-silang gini. Terus kaki menendang-nendang, terserah kalian mau menendang apa. Terus bergembira, hati jadi riang gini ya. Terus tepuk ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Terus bahu diputar-putar. Ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar, gitu ya? Bisa? Bisa. Silakan Mas Rida kalau mau masuk langsung. Ya, baru mau speakingnya. Semangat ya. Ya. Oke. Ya silakan Mas Rida. Boleh ke depan aja sama Mas Jojo. Ini aja. Langsung letakkan tasnya, langsung kita speaking. Ya. Coba cek sound dulu satu ini ya. Ya. 1, 2, 3. Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang. Udah bisa ya? Ya. Ya siap. Semua? Ayo. Leader apa? Ya. 1, 2, 3. Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang. Rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang. Bergembira, hati jadi riang. Tepuk tangan ke kanan, tepuk tangan ke kiri. Tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang. Bahu diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Agar semua jadi anak pintar. Tepuk tangan. Udah. Tambah semangat ya. Ya. Oke. Jadi di sini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu melalui tayangan slide presentasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian trigonometri dan penamaan sisi-sisi segitiga, siku-siku dengan benar. Yang kedua, melalui latihan soal secara diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tan, kosen, sek, dan kot pada segitiga siku-siku dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan tabel sudut istimewa, peserta didik dapat menghitung nilai fungsi trigonometri pada sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat dengan benar. Setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis penerapan sudut elevasi dan sudut depresi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, sebelumnya kalian pernah nggak melihat bapak-bapak
mengukur gedung tinggi? Belum ya kan? Ya, jadi bapak-bapak itu enggak mengukur gedung tinggi itu dari bawah sampai atas bawa meteran terus manjat itu enggak. Jadi ini menggunakan penerapan trigonometri. Terus kalian pernah nggak lihat bapak-bapak mengukur pohon yang tinggi? Enggak. Paling cuman pohon yang depan rumah yang apa? Pendek ya pohon cabai gitu. Nah itu pun juga menggunakan penerapan perbandingan trigonometri. Terus juga ada nih menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Jadi enggak itu apa bapak-bapak atau ibu ataupun siapa berenang ke tengah laut buat apa mengukur itu enggak kayak gitu ya. Terus juga bisa untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Tuh. Nah, ya silahkan. Iya, nggak apa-apa. Ada dasar trigonometri. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan materi sebelumnya, yaitu pada segitiga siku-siku yaitu Pitagoras. Masih ingat nggak sama Pitagoras? Enggak. Ada yang masih. Terus rahasia atau perbandingan masih ingat apa enggak? Ih, padahal kemarin ibu lo ini yang rahasia. Terus sama kesebangunan masih ingat? Iya, coba kesebangunan tuh yang gimana? Yang sama apa? Iya, yang sebangun. Sebangun gimana? Iya, gimana Mbak Aura? Iya, tapi ukurannya bisa beda ya. Yang penting nanti perbandingannya sama. Iya, pintar. Nah, trigonometri itu apa ya? Coba Mbak Aura dibaca. Trigonometri itu apa? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon atau tiga sudut dan metron atau pengukuran. Ilmu ini mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku. Iya, makasih Mbak Amal. Jadi pada trigonometri itu menggunakan segitiga siku-siku. Nah, kita kasih nama dulu nih segitiga siku-sikunya. Di sini ada sudut apa di sini? Nah, di sini kita kasih nama, ini di sini sudut depan atau kita sebut apa ini? Opposite. Iya. Kemudian yang kedua ada sisi samping. Maaf tadi sisi ya, bukan sudut. Sisi samping. Di sini kita kasih nama kan? Adjacent. Iya, betul. Dan yang tadi ada sisi miring. Di sini apa disebut? Hypotenuse. Iya, di mana sisi miring itu sisi terpanjang yang berhadapan dengan sudut siku. Nah, kan tadi Ibu bilang apa segitiga itu segitiganya kita pakai segitiga siku-siku. Kenapa nggak pakai yang segitiga sama sisi, sama kaki atau sembarang? Enggak, karena kita akan kesusahan mencari sisi miringnya yang mana. Karena kalau sama sisi kan sisi miringnya ada dua ya kan, nggak sama kaki juga ada dua. Makanya kita menggunakan segitiga siku-siku. Nah, coba baca bareng-bareng jenis-jenis fungsi trigonometri ada apa aja? Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Iya betul. Totalnya ada berapa? 6. Betul. Nah, perbandingan dasar yang pertama kita akan belajar tentang sinus. Sinus kita kan pakai ini ya sudut alfanya. Di sini kalau mencari perbandingan dari sinus itu depan dibagi miring atau bisa kita singkat sin demi gitu. Itu depan dibagi dengan miring. Terus kalau kosinus kita bisa menggunakan samping dibagi miring atau bisa disingkat dengan kosami. Betul. Terus ada tangan, itu kita menggunakan depan dibagi samping. Itu depan dibagi samping atau kita bisa singkat jadi tandesa. Coba ulangin dari awal tadi singkatannya. Yang pertama ada sin, yang kedua kosami, yang ketiga tandesa. Iya betul. Ini dihafalin ya yang tiga ini. Ya Bu. Terus ada perbandingan kebalikan. Yang selanjutnya ada kosekan, itu miring dibagi depan. Ini kebalikan dari apa? Apa? Miring bagi depan. Kebalikan dari apa tadi? Sin. Betul Mbak Amal, semangat sekali. Terus kalau sekan itu miring dibagi samping. Kebalikan dari kos. Iya. Petangan itu samping bagi depan. Kebalikan dari tan. Betul. Jadi kalau yang tiga itu udah
udah hafal, yang 3 ini gampang, tinggal dibalik. Sampai sini ada pertanyaan apa belum? Belum. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada hubungan sin, cos, dan tan. Di mana apabila ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan berapa? 1. Betul. Kemudian ada hubungan sinus, kosinus, dan tangen. Coba Mas Jojo dibaca 2 ini. Tan theta sama dengan sin theta dibagi cos theta. Ya, selanjutnya. Kotangan itu kotangan theta itu sama dengan cos theta dibagi sin theta. Ya, terus yang Mas Rida yang ini. Sekan theta sama dengan 1 per cos theta, kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Iya, terima kasih Mas Jojo dan Mas Rida. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa belum? Belum. Ya. Terus ada lagi nih perbandingan lain selain tadi sin cos tan. Coba Mbak Dia dibaca 3 sekalian. Sekan theta sama dengan 1 per sin theta. Atau kebalikan dari Sinus. betul. Terus Sekan theta sama dengan 1 per cos theta. atau kebalikan Kosinus. ya. Terus Kotangan theta sama dengan 1 per tan theta atau kebalikan dari tangan. iya, terima kasih Mbak Dia sudah membacakan. Nah, di sini itu ada ini apa perbandingan lain yang tadi sudah dijelaskan yang ini. Nah, di sini tuh ada hubungannya. Tuh. Coba. Nah, lanjut. Kita ke sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu adalah sudut tertentu yang nilai sin, cos, dan tannya dapat ditentukan secara eksak tanpa kalkulator. Nah, di sini membacanya jika sin 0 derajat itu 0. Kita kan sudah tahu ya sudut istimewa ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat sampai seterusnya. Ini pada kuadran 1 ya. Nah, sin 0 derajat tadi 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat setengah akar 3, dan sin 60 derajat setengah akar 3, kemudian sin 90 derajat itu 1. Ya, kalau menghafalkan cos, caranya diapain? Siapa yang tahu? Iya, betul Mbak Tika, caranya dibalik, kebalikan dari sin, tinggal dibalik. Kemudian buatannya, ini bisa dilihat ya tabel-tabelnya ini. Buat PR minggu depan 3 ini dihafalkan ya, yang dari sin, cos, dan tan. Tuh. Minggu depan Ibu cek ya, ini hafalannya ini. Coba Mbak Davina, cos 60 derajat itu berapa? 1/2. Betul. Terus kalau tan 45 derajat? 1. 1, betul. Bisa ya membacanya? Bisa. Terus misalkan cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Berapa? Iya, cos 30 derajat. Sampai sini bingung apa mudeng? Mudeng. Ya. Lanjut ya. Nah, ada contoh soal. Segitiga ABC, siku-siku di C. Pernyataan berikut ini yang benar kecuali. Kalau yang benar kecuali berarti kita nyari yang benar apa yang salah? Salah. Betul. Coba kita langsung ke opsinya aja ya. Ini yang A, sin A. Sin A itu apa? Depan dibagi miring. Betul. BC dibagi AB. Benar apa salah? Benar. Oke, ini sin beta. Coba. Sin beta, sin demi AC per AB. Benar apa salah? Dilihat. AC per AB. Benar apa salah? Apa? Benar. Terus cos alfa itu AC per AB. Cos alfa, cos sami AC per AB. Benar apa salah? Oke. Cos beta itu BC per AC. Cos beta BC per AB. Benar apa salah? Salah. Berarti jawabannya yang D. Tuh. Paham? Apa ada yang ditanyakan? Paham. Ya. Kurang keras paham apa tidak? Paham. Ya. Lanjut. Jadi perbandingan trigonometri kan tadi di awal udah Ibu kasih gambaran ya.
Jadi pertama ada mengukur tinggi gedung dengan jarak pandang, terus untuk menentukan kemiringan tangga, terus juga untuk menghitung jarak kapal di laut dari mercusuar. Nah, sebelumnya kita akan belajar sudut elevasi dan juga sudut depresi. Coba dibaca bareng. Sudut elevasi adalah sudut yang ditentukan oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Kalau sudut depresi Adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. betul. Udah ada gambaran belum kira-kira? Sudah. Ya, ini biar lebih jelas. Nah, ini sudut elevasi itu yang lagi di bawah melihat ke atas. Kemudian yang sudut depresi tadi dari atas itu melihat ke bawah. Nih kalau misalkan di gedung, nah di sini itu depresinya, yang sini elevasi. Itu. Paham belum sama ini gambarannya? Paham. Ya, tadi rumus-rumusnya sambil dicatat ya. Ya, Bu. Ya. Kita langsung ke contoh. Coba dibaca Mbak Aura contohnya. Soalnya. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang ada 15 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah. Nah, di sini nih ada gambarnya. Di sini ada kelinci, di sini ada elang. Yang ditanyakan tinggi elang dari atas tanah, berarti tingginya sini sampai sini tanah. Nah, kita menggunakan apa ini? Sin, cos atau tan atau apa? Pakainya sin, karena sin itu kan tadi perbandingannya depan dibagi miring, karena kita mau mencari depannya sini terus dibagi dengan miring. Nah, kita masukin nih sin 60 derajat. Coba sin 60 derajat berapa? Ayo berapa? Setengah akar setengah akar 3. Iya, sin 60 derajat itu setengah akar 3 sama dengan X per 18. Jadi tingginya ini kita umpamakan dengan X. Betul, setengah akar 3 sama dengan X per 18. Kemudian X-nya itu berarti 18 kali setengah akar 3 sama dengan 9 akar 3. Jawabannya yang apa? Yang D. Yang D, betul. D ya. Ya. Sudah paham belum dari contoh ini? Sudah. Ya, lanjut ke contoh selanjutnya. Coba dibaca Mbak Aya soalnya. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah. Iya, caranya yang pertama kan kita udah ada ilustrasinya. Kita gambar dulu lagi boleh. Nah, di sini kan yang ditanya sudut depresi. Tadi depresi yang atas apa yang bawah? Iya, di atas tapi melihat yang bawah gitu ya. Jadi yang di sini. Nah, di sini kan kita susah ya karena nggak ada angkanya. Kita pakai itu yang namanya kesebangunan. Dan di sini itu sebangun atau sudutnya itu derajatnya sama itu yang sini yang pakai sebangun. Nah, makanya kita bisa menggunakan yang sudut ini. Pakainya apa? Sin, cos atau tan? Tan. Pakainya kurang keras. Pakainya apa? Tan. Iya, pakainya tan. Tan itu apa? Tan depan. Depan? Iya, betul. Nah, ini kita masukkan aja angka-angkanya. 45 akar 3 dibagi 135 sama dengan 1/3 akar 3. Coba 1/3 akar 3 tan berapa derajatnya? 30. Udah lihat ini ya, 30 derajat. Iya, jadi jawabannya yang apa? Betul. Sampai sini paham belum? Paham. Kurang keras paham belum? Paham. Ya. Ada yang datang. Oke, lanjut ya. Di sini ada latihan soal. Siapkan dulu HP-nya kalian masing-masing. Kelompoknya per ini ya, per baris.
Mbak Miska sama itu belakang ya gabung. Jadi satu baris ini ya, satu gini itu satu HP ya. Coba silahkan. Mau punya siapa? Kita mau puisi. Ini Bu. Lu kan nggak punya kuota. Nah, silahkan. Nggak punya kuota. Kurang besar Bu. Kurang besar. Nggak punya. Ya Allah. Saya HP-nya nggak bisa. Ayo satu baris, satu. Tethering, ayo cepat. Waktunya terbatas soalnya. Pinggir Bu. Satu dua ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya harusnya. Ya. Oke. Nggak langsung cepat. Enggak. Ini kekompakan satu kelompok ya. Kelompoknya namanya apa Bu? Perwakilan aja namanya nggak apa-apa. Misalkan ayah DKK gitu boleh. Mau Baru 2, 3. 5, 8, 1, 2, 4. ayo sekarang Bu. Ya udah semua. Belum Bu, nggak punya Mau kuota. ngasih tethering kan tapi aku berpikir. 1, 2, 4. Sudah semuanya? Baru 3. Ayo. Sudah. 4, satu lagi. Ayo. Mas Jojo, Mas Ridho. Ya, teman-temannya sudah muncul. Terlambat apa? Lama ya? Tinggal aja Bu. Gabung aja Bu. Gabung sama Aduh rakyat. Silahkan boleh. Masuk. Sudah Bu. Iya, nggak apa-apa, silahkan duduk. Ira sama Mas Hasnat jadi kelompok satu aja. Satu kelompok maksudnya kalian berdua. Ayo, langsung di scan. Ayo cepat. Cepat. Kurang besar. Ya. Belum Bu, sebentar pulang punya Durasi yo. Ayo anak. Sudah. Ira, misal Ira dan Hasna gitu atau Ira dikata 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1. Ada. Ya. Ayo. Sudah. Dinamik belum? Ira. Ayo cepat. Ibu kok marah-marah? Iya. Ibu lagi nggak puasa soalnya. Hasna, coba pakai punya Hasna. Kalau lama digabung aja sama Rito sama Ransa gitu ya. Ya sini bisa gabung cepat lah. Ayo. Mulai ya. Oke.
Oke Mas, gimana kuisnya? Gampang apa susah? Seru. Iya. Lagi pula. Lagi ya, besok minggu depan lagi ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok semuanya. Ya, kita hari ini udah belajar apa aja ya? Oh iya, diinget-inget ya kelompoknya ya. Tadi kita udah belajar apa aja? Ya, sin, kos, sin tadi singkatannya sin, di, kos, tan, ya. Juga udah belajar sudut elevasi dan sudut depresi ya. Oke, jangan lupa juga dikerjakan ini ya, latihan soalnya di buku paket dikerjakan ya. Dan belajar juga buat minggu depan itu fungsi kuadrat. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Ya, tolong dipimpin. Iya. Untuk menutup pembelajaran pada sore hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa cukup. Ya, terima kasih. Coba ada motivasi sedikit pakai pantun nanti bilang cakep ya. Semoga ingat. Naik sepeda bannya kempes, akhirnya jalan sambil lari. Jika kalian ingin sukses, jangan rebahan setiap hari. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kelompok juara 1, 2, 3 boleh ke depan. Yeay.